wa ashiruhunna bil ma'ruf, wa ashiruhunna bil ma'ruf, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa ja'allahu fihi khairan katsiran. Bapak-bapak, pergauli istrimu dengan baik. Pergauli itu maksudnya itu bukan hanya disetubuhin. Pergauli itu maksudnya bergaulah dengan istrimu dengan baik. Ngomongnya ya menghormat, kata-katanya ya menghormat, tidak mencela, tidak menjatuhkan, tidak meremehkan. Menganggap istri itu adalah orang yang dipercaya untuk mendidik anak-anaknya. Jadi suami menghormati istri, muliakan istrimu sendiri. Kira-kira ibu dihormati suaminya senang apa mboten, Mbak Lur? Dipanggil dinda, dipanggil sayang, disyukurin, didoain baik, senang apa mboten ibu-ibu? Senang kan? Artinya ini perintah Allah. Lah fa in karihtumuhunna, kalau kamu benci kepada istri, artinya ada sesuatu yang tidak kamu sukai, kamu benci, fa'asa an takrahu syai'an wa ja'allahu fi khairan katsira. Barangkali yang kamu benci itu justru Allah membuat kebaikan yang banyak. Saudara ya, ini cerita pengalaman saya sendiri ya. Saya cerita ini bukan apa saudara jamaah ya. Pertamanya gini, menikah itu saudara jamaah, menikah itu satu langkah yang tidak disukai oleh syaitan. Menikah itu menyempurnakan separuh agama, separuhnya tinggal kita. Saya menikah istri saya itu saudara jamaah, itu saya meyakini itu jodoh saya sudah doa bertahun-tahun. Tapi saya nikahin itu jamaah nggak langsung saya suka, ngerti maksud saya? Nggak langsung saya bisa nerima, oh ini istri saya, ini terbaik untuk anak saya, ini terbaik untuk keluarga saya. Lama sekali saudara jamaah. Saya cerita ke bapak-bapak ya, maksudnya itu supaya yang baru-baru menikah atau yang sudah lama menikah, saya mempelajari istri saya, ya saya doain, ya saya ini itu, saya memerlukan waktu 10 tahun saudara jamaah. Waktu 10 tahun baru saya bisa tahu, oh ternyata istri saya itu cantik. Cantik in quote apa? Bukan cantik rupanya, enggak saudara. Oh ternyata istri saya itu cantik. Itu saya perlu waktu 10 tahun. Ada orang yang memerlukan waktu melihat istrinya cantik itu sampai 20 tahun. Lah apa enggak tua? Loh cantiknya itu bukan cantik. Cantik itu maksudnya ya, oh ini pantas jadi istri saya, bisa dipercaya, bisa mendidik anak-anak saya, bisa mendukung kemubalekan saya, mendukung jamaah saya, mendukung dakwaan saya. Jadi perlu waktu segitunya saudara jamaah, padahal ini saya doain. Dan banyak hal yang saya nggak suka. Ini cerita ini untuk ilmu ya, bukan untuk buka ini ya, untuk ilmu. Bahwa saya juga perlu proses saudara jamaah. Untuk bisa mengenal istri saya perlu proses lama sekali. Karena saya sebelum nikah, saya maksudnya jadi mubalek ya, sebelum nikah itu kebetulan oleh Allah itu diajak menyelesaikan oleh pengurus-pengurus, diajak menyelesaikan perkara suami istri. Saya masih bujang saudara jamaah waktu itu jadi mubalek. Itu diajak pengurus menyelesaikan pertengkaran suami istri gara-gara bedak. Bedak ini loh. Ini yang bujang-bujang, yang kecil-kecil nggak usah dengerin ya. Jadi ada istri datang ke pengurus itu, dia jengkel dengan suaminya, nggak pernah mau mencium, langsung amal soleh. Terus suaminya dipanggil itu jawabnya apa saudara jamaah? Jawabnya, saya nggak suka bau bedak istri saya itu, kalau saya cium itu bau, tapi dia maunya beli itu aja. Gara-gara bedak saudara jamaah bisa bertengkar sampai hampir bercerai saudara. Gara-gara bedak. Yang perempuan suka bedak itu, yang laki-laki kalau bau bedak itu pusing. Padahal perlu amal soleh. Akhirnya to the point lah, to the point istrinya nggak suka. Ini insya Allah yang belum punya suami istri nggak ngerti saudara. Wes leken aja bro, ya telan saja. Lah zaman itu saya masih bujang, suruh nyelesaikan itu, terus saya ngomong apa? Loh, segitu saudara jamaah menyelesaikan urusan jamaah, menyelesaikan orang wayu, menyelesaikan ini, gegeran itu, gegeran ini.
saya masih bujang. Setelah menikah itu saya perlu proses lama. Saya banyak hal yang saya jumpai dari istri saya itu yang bertentangan dengan kebiasaan saya. Tapi justru di situ setelah saya melihat ayat itu, oh memang harus begitu supaya, contoh kan ada itu suaminya menang, istrinya ada kan gitu saudara. Atau sebaliknya suaminya wah istrinya diem aja, ya sepanjang embangannya gitu. Atau suaminya istrinya juga ya sepanjang bisa serasi itu saudara. Ya toh? Tapi itu secara omongan ya, kadang kesukaan juga gitu. Suami itu sukanya jajan aja, istrinya sukanya itu gemi. Ada yang suaminya itu gemi, istrinya jajan aja. Well, itu jodoh saudara jamaah. Kalau kita nggak suka, doain yang kita mau. Doain yang kita mau apa? Ya Allah, berilah istri saya ini. Saya doa itu, ya Allah, berilah saya istri saya ini. Kalau enggak tuh saya sujudin saudara, saya sholatin. Saya sujudin, saya sholatin, saya doain setiap sholat. Terus Allah itu memberikan gambaran ronto. Oh ngene toh, oh ngene. Akhirnya yang enggak saya suka tuh saya jadi ketawa. Oh iya wis, alhamdulillah. Alhamdulillah ini saya nggak berat-berat saudara. Oh maunya itu gampangnya ini, maunya itu gampangnya ini. Tapi kadang-kadang kalau saya marah-marah ya saya jengkel juga saudara. Tapi itu lapo aku jengkel, yang penting lebih swargo lah. Perkara dunia itu kadang-kadang gegernya itu hanya karena kesukaan, bukan karena urusan surga neraka. Tapi kalau gegernya itu misalnya istrinya nggak mau sholat, istrinya nggak mau sambung, istrinya nggak mau infak, well itu bisa goodbye saudara. Ngerti nama betul-betul? Tapi kalau istrinya cuma nyambelnya kepedesan, ya toh, masaknya kurang asin, nggak bisa masak lodeh dari gulai, masak gulai dari lodeh misalnya, ya nggak usah dipermasalahkan. Kalau pengen lodeh ya beli lodeh di pasar atau di tengah-tengah sawah ini. Gimana bang? Ini ada cerita lucu saudara jamaah. Suami istri bercerai gara-gara istrinya itu nggak bisa masak. Jadi suami istri ini bercerai, sampai nggak dirujuk saudara. Lah, bagaimanapun saudara jamaah yang saya katakan tadi itu masih lumayan punya istri daripada enggak. Setelah bercerai itu, ini yang ceritanya Pak Tolib ini, imam daerah Surabaya Utara saudara. Setelah bercerai itu suaminya sadarnya itu pas ngising saudara. Tahu ngising nggak? Beol. Jadi orang beol itu biasanya kan pikirannya tenang saudara. Kalau WC-nya baik saudara, ya kan, ya bisa duduk, terus dia itu mikir, kenapa saya ini duduk pas beol tuh, kenapa saya ini bercerai dengan istri saya, apa sebabnya? Sekarang rindu tapi harus ngelamar lagi, soalnya nggak dirujuk saudara. Kalau nggak dirujuk itu berarti habis rujuk, kalau mau balik lagi itu harus ngelamar lagi, harus nikah lagi kalau belum cerai 3 kali. Kenapa saya ini bercerai dengan istri saya? Setelah lama gini terus taiknya jatuh plung, taiknya itu jatuh plung, terus dia jadi sadar saudara, Masya Allah, saya yang menceraikan istri saya itu belani taek. Ngerti nggak? Karena taik saya mencerai istri saya. Ngerti maksudnya taik saudara? Cuman gara-gara makanan yang akhirnya jadi taik, menceraikan istrinya. Mbok dicontoh Nabi saudara, Nabi itu nggak pernah mencela makanan. Kalau suka dimakan, kalau nggak suka ditinggal. Istri misalnya masak kasinan saudara jamaah, disyukurin, dek alhamdulillah jazakillah redek, sampean ngirit 1 sendok itu rasanya sak piring, soalnya kasinan Rasulullah. Jadi positif terus gitu loh. Istri masak misalnya sayur bening gak asin, gak legi, gak apa bener, dek nggak usah bikin teh,
Loh kenapa Pak? Duduhe bisa diminum. Koyok wedang lho ya. Artinya bersuami istri sudah jamaah yang positif. Jangan bertengkar gara-gara yang bukan urusan ibadah. Kalau istri nggak mau sholat, nggak mau sambung jamaah, nggak mau infak, nggak mau mendidik anaknya, nonggo, pacaran, lah itu nonggo mendarik saudara, itu udah transgress the limit. Apa transgress the limit itu jamaah? Sudah melampaui batas. Kalau mama seperti itu, Pak, telah. Apa itu yang firman-Nya Allah surat Nisa itu, kalau kamu takut nusuzahunna itu loh, kalau kamu takut pelanggarannya perempuan, yang pertama itu fa'idhuhunna. Ini langkah berbicara kepada istri, bapak-bapak ya, fa'idhuhunna. Apa itu? Apa? Nusuzahunna fa'idhuhunna wahjuruna fil madoji wadribuhunna fa'in ata'nakum falatabhu alaihinna sabila. Ngarepe nopo lali. Untuk suami-suami ya, firman Allah ini betul saudara dan harus dilakukan. Okay? Kalau kamu khawatir istrimu itu melanggar, yang pertama harus nasihat. Halo bapak-bapak, nasihat, bukan marah. Halo, bukan marah-marah. Kebanyakan suami itu kalau nggak suka dengan istri atau istri melanggar itu, yang keluar marah, bukan nasihat. Oke, suami dengarkan suami, ya. Halo suami. Di sini suami di sini. Kebanyakan kalau istrinya melanggar itu yang keluar bukan nasihat tapi marah. Padahal firman Allah, kalau kamu takut, wallati takhafuna nusuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna fa'in ata'nakum falatabghu alaihinna sabila. Jadi perempuan yang istrimu yang kamu takuti pelanggarannya, langkah pertama adalah apa saja jemaah? Nasihat. Kalau nasihat maksud saya bukan marah. Karena suami ini biasanya kalau ngadepin istri saudara jamaah, nasihat itu susah, maunya marah. Jadi pertama nasihat. Kalau nasihat tidak mempan, langkah kedua adalah apa saja jamaah? Wahjuruna fil maboji, pisahi dalam tidur. Tapi ini tafsirnya itu memisahi tidur di dalam rumah. Bahkan ada sahabat tuh wahjuruna fil madoji itu maksudnya tidurnya ya jangan berdekatan, tapi satu tempat tidur. Tapi ada apa penafsir yang lain itu misai tidur yang penting di rumah. Ini keterangannya itu jagani. Kalau istri itu sadar, itu cari gara-garanya itu mudah. Contoh, misalnya suami jengkel sama itu udah dinasihatin dengan cara yang baik masih nggak berubah, terus tidur di ruang tamu. Nah ini bapak-bapak juga jangan bodoh. Apa jangan bodoh itu? Kalau istrinya keluar terus tanya, Mas kok tidur di luar apa nggak ada nyamuknya? Biar gigit nyamuk nggak apa-apa. Jangan gitu saudara. Kalau perempuan sudah tanya, Mas kok tidur di luar apa nggak banyak nyamuk? Itu berarti dia itu mau minta maaf tapi malu. Soalnya perempuan tuh minta maaf itu gengsi saudara. Ngakui kesalahan tuh gengsi. Salah marah-marah ya perempuan itu saudara. Salah marah ya perempuan itu. Siang itu anaknya dicubit, dimarahin, diginiin, malam-malam dibilangin sama suaminya,
Dek, sebenarnya tadi yang salah itu siapa toh? Kan yang salah kamu, masa anaknya kamu gituin? Anu, iya mas saya salah. Nah, tapi sampean juga gitu, gara-gara sampean saya jadi marah sama lo. Sudah ngaku salah tuh suaminya dimarahin, gara-gara sampean saya ngomong lebih iya lah, wong ngaku salah muring-muring toh. Itu kalau nggak makhluk perempuan nggak bisa saudara. Ayat ini saudara jamaah ya, pisailah istrimu di dalam rumah, itu maksudnya itu supaya kalau perempuan ini membuka hatinya, itu cari gara-garanya gampang. Mas anterin kamar mandi, nggak pernah minta antar, sana kamar mandi sendiri. Ini berarti suaminya itu nggak tanggap, rodok bodoh titik. Itu sebenarnya isyarat bahwa perempuan ini sudah hatinya sudah luluh gitu. Mas, oh bener mas, kok tidur di luar, nggak banyak nyamuk ta? Iya banyak dek nyamuknya ya, saya tak di dalam aja ya. Ya udah sini mas. Berarti itu sudah cool saudara, jangan biarin nyamuknya cuma satu, temannya yang banyak. Ya, jangan gitu saudara. Istri sudah mau gitu itu meskipun cemberut ya, perempuan itu meskipun cemberut hatinya senang tuh bisa cemberut ya perempuan itu. Masalah pokoknya perempuan tuh aneh saudara. Bagasannya enak, oh ya Allah. Alhamdulillah. Soalnya saudara jamaah ya, perintah Allah kalau kamu sudah nasihat dengan baik, ibu-ibu ya dengarkan, kalau sudah dinasihati dengan baik, kalau nggak berubah itu berarti ada sesuatu, berarti perempuan itu gengsi gitu. Tapi dengan nasihat yang baik, insya Allah ibu-ibu itu juga mikir nasihat yang baik, bukan marah-marah. Kalau masih nggak berubah saudara jamaah, dinasihati filmadoji ini mangkulnya itu dulu saya, jangan ditinggal tidur di masjid, jangan ditinggal tidur di gardu, jangan tinggal tidur di gubuk sawah. Karena apa? Mangkul saya dulu itu, kalau perempuan ini mau memaafkan, cari gara-garanya itu susah kalau tidurnya di luar rumah. Tapi kalau tidur di dalam rumah, cari gara-garanya mudah. Cuman mas kok tidur di luar, apa nggak kedinginan, apa nggak banyak nyamuk, atau mas anterin kamar mandi saya takut, bisa. Tapi kalau suaminya tidur misalnya di masjid luhur atau di gardu, nyari gara-garanya gimana saudara? Misalnya edok-edok sing wedok sholat nang masjid, terus nyandung suaminya, lo kamu kok kesini mau sholat mas? Nggak mungkin saudara, nggak mungkin. Atau pura-pura cari jangkrik karena suaminya tidurnya di gubuknya sawah. Ngapain kesini kamu? Cari jangkrik mas. Ya nggak mungkin saudara, nggak mungkin. Tapi kalau di rumah itu cari gara-garanya mudah. Nah itu. Jadi resep dari Allah ini mudah saudara. Kalau dinasehati dengan baik tidak berubah, dipisahi tidur tidak berubah, masih bekengkeng, wadribuhunna. Wadribuhunna ini mangkulnya itu pukullah atau ambillah ketegasan. Maumu apa? Maumu apa? Saya nasihatin tidak mau, saya pisahin tidur tidak mau, betah-betahan malahan. Ayo betah-betahan, betandi. Nah insya Allah suami betah saudara jamaah. Kalau kamu nggak mau ya cari lagi, nggak tahu ya. Tapi cari lagi yo gak gampang para sedulur. Sing digoleki yo kurang mesti nek gelem, nek gak kodare yo ora iso goleki para sedulur. Wong yang bujang nyari aja susah kok, Lur. Nggih napa nggih? Tadi Bapak Ibu-ibu nggak usah khawatir gitu. Cuman kalau sampai sudah bekengkeng ini harus diambil keputusan. Fab'athu hakamam min ahlihi wa hakamam min ahliha. Iyurida islahi wa fikilau bainahuma innallaha kana aliman khabiro. Kalau ada suami istri diselesaikan wis gak iso selesai Pak Lur. Ya ini penyelesaiannya harus mengutus juru hukum dari suami, mengutus juru hukum dari istri.
terus dibicarakan iki enake piye. Kalau menghendaki baik, yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau dua-duanya menghendaki baik, insya Allah akan membuat kecocokan. Saudara, bapak-bapak, saya mohon ya, berdoalah sampean menjadi suami yang baik. Nggih? Kira-kira sakit nangkep napa mboten balur? Sampean jangan cuma bilang ya Allah jadikanlah istri saya jadi istri solehat, nggak bisa. Itu baik, tapi akan lebih baik bapak-bapak berdoa, ya Allah jadikanlah saya ini menjadi suami yang baik, menjadi bapak yang baik, menjadi contoh yang baik dalam keluarga, menjadi kepala rumah tangga yang baik. Harus ngomong ke Allah, doa. Ibu-ibu juga gitu, berdoalah menjadi istri yang baik. Ya Allah berilah saya ini jadi istri yang baik, yang solihat, yang taat kepada Allah Rasul Imam dan taat kepada suami saya, yang bisa baik kepada anak-anak saya, menjadi contoh anak-anak saya. Jadi sampean berdoa baik untuk dirinya sendiri, ibu-ibu juga berdoa baik untuk dirinya sendiri. Kalau sama-sama baik saudara jemaah ya baik. Kalau sudah berdoa dirinya sendiri baru berdoa untuk lawannya. Ya Allah jadikanlah suami saya menjadi suami yang baik, yang soleh, yang lemah lembut, yang bijaksana, yang tegas, apa saja saudara jemaah, yang sehat, yang kuat, menjadi contoh untuk anak-anaknya, bisa mendidik anak-anaknya. Well, yang istri, yang suami juga gitu. Setelah doa untuk dirinya sendiri, doa untuk siapa? Untuk istrinya. Jadi setelah ya Allah jadikanlah saya menjadi suami yang baik, ini semua macam-macam itu, baru doa ya Allah jadikanlah istri saya ini menjadi istri yang solihat, bisa dipercaya, bisa amanah, bisa menjaga anak-anak saya, bisa mendidik anak-anak saya, menjadi contoh anak-anak saya, bisa bertemu di surga dengan anak-anak saya, bersama-sama saya masuk surga. Jadi suami berdoa untuk dirinya sendiri dan untuk istrinya, istri berdoa untuk dirinya sendiri dan suaminya. Kalau sudah begitu saudara jamaah, ini nasihat suami istri ini saudara jamaah penting. Karena apa? Di Quran disebutkan, di hadis disebutkan, di berbagai topik disebutkan suami istri ini. Kalau suami istri itu sudah baik saudara jamaah, tidak ada kenikmatan yang melebihi mempunyai suami yang baik, tidak ada kenikmatan yang melebihi mempunyai istri yang baik. Nggih napa nggih balur? Ad-dunya kullaha mata wa khairu mata'id dunya al-maratus sholihah. Dunia ini semua kesenangan, tapi tidak ada kesenangan yang melebihi perempuan yang solihat. Istri juga begitu. Dunia ini semua kesenangan, tapi tidak ada yang melebihi kesenangan mempunyai suami yang baik. Kalau kita pengen baik, ya kita doakan. Setelah didoakan, dikomunikasikan. Saudara ya, saya kalau di Australia, di Amerika, di negeri-negeri maju itu, misalnya mungkin di Singapura ada ya, itu ada program namanya Triple P. Apa Triple P itu? Kalau di Australia itu Triple P itu positive parenting program. Ini saya mau cerita ke sampean bahwa orang bule sendiri yang nggak tahu agama Islam itu mereka mengadakan kursus ini mahal saudara. Kalau sekarang ini kalau orang Indonesia ikut kursus Triple P ini saudara jamaah, bayarnya itu kurang-kurang 5 juta rupiah. Bayarnya kurang-kurang satu orang itu 5 juta rupiah, paling sedikit. Kalau di Australia itu ya di New South Wales, nggak tahu di Western Australia itu, sejak saya menikah pertama dulu itu ada program do you wanna be good father, do you wanna be good mother, apa kamu pengen jadi istri yang baik, apa kamu pengen jadi suami yang baik, apa ikuti Triple P, disponsori oleh Council, gratis. Jadi itu saudara jamaah kursus itu sampai seminggu. Kalau malam saja itu sampai hampir berapa minggu gitu. Kalau full itu seminggu, mulai pagi sampai sore, 9 to 5. Dan bayar mahal, tapi bisa daftar ke Council terus gratis. Satu orang saudara jamaah bayarnya itu 500 sampai 1000 dolar. Bayarnya. Nah di sana itu digratiskan karena apa?
Pemerintah di sana itu juga mikir bahwa kalau suami istri itu baik, nanti anak-anaknya juga baik. Kalau suami istri itu baik, nanti urusan government juga baik, kerjanya baik, ini baik, dan urusannya government nggak banyak. Lah di jamaah ini juga gitu saja jamaah. Kalau suami istri itu baik, nanti anak-anaknya juga baik, pengurusnya juga baik, suasananya juga baik, dan nasihatnya imam kan begitu, menjadi suami istri yang sakinah mawaddah. Dan ini harus dimulai dari diri kita. Halo bapak-bapak ibu-ibu, dimulai dari siapa? Dari diri kita sendiri, bukan dari pasangan kita, tapi dari kita sendiri. Jadi kalau mau jadi suami istri yang baik, mulai dari diri sendiri. Dirinya didoain dan belajar, ya, belajar gimana jadi suami yang baik, belajar gimana jadi yang baik. Ilmunya apa sih? Tanyain ke orang tua, tanyain ke orang yang baik. Cak Doir almarhum itu nasihat, Bapak Imam Majid Abdul Doir almarhum nasihat, kalau kamu mau menjadi suami yang baik, carilah contoh-contoh suami yang baik, tanyain dia apa resepnya. Kalau ibu-ibu pengen jadi istri yang baik, tanyalah mangkulah kepada ibu-ibu yang baik, tanyain resepnya bagaimana. Kalau sama-sama usaha, insya Allah sudah jamaah, di keluarga ini enak, anak itu jadi tenang. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah paring barokah. Mudah-mudahan kita semua menjadi suami istri yang baik.